subscribe to the concept. Falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Sebelum lanjut ke soal nomor 1, ada beberapa tanda yang harus dipahami. Di antaranya adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Lanjut ke soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 12 kurang 4X kurang X kuadrat kurang dari sama dengan 0 adalah syarat untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nilai X kuadrat harus berbentuk positif. Karena dari soal ini berbentuk negatif, maka kita kali dengan negatif 1. (12 kali negatif 1) min 12. Min 4X kali negatif 1 positif 4X. Min X kuadrat kali negatif 1 positif X kuadrat. Karena dikali dengan negatif, maka tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih besar dari sama dengan 0. Untuk menyederhanakan pertidaksamaan kuadrat, rumusnya adalah A dikali C, hasilnya harus B. A di sini adalah X kuadrat, B di sini adalah 4X, dan C ialah min 12. Masukkan nilainya A1, C min 12, dan B positif 4. 1 kali min 12 hasilnya min 12. Angka berapa yang jika dikalikan menghasilkan min 12 dan dijumlahkan menghasilkan positif 4? Angka tersebut ialah 6 dan min 2. 6 dikali min 2 hasilnya min 12. Dan 6 tambah min 2 hasilnya 4. Lalu ditulis X ditambah 6 positif 6 dalam kurung X dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 0. X tambah 6 kita buat menjadi sama dengan 0, maka X positif 6 di ruas kiri pindah ke kanan menjadi negatif 6. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi positif 2. Lalu dibuat garis min 6 di kiri dan 2 di kanan. Di antara angka min 6 dan 2 pasti ada angka 0. Umpamanya seperti ini. Di antara angka 2 dan 4 pasti ada angka 3. Lalu angka 0 di sini disubstitusikan ke persamaan X kuadrat tambah 4X kurang 12 lebih besar dari sama dengan 0. 0 kuadrat tambah 4 kali 0 kurang 12 lebih besar dari sama dengan 0. 0, 0. Min 12 lebih besar dari sama dengan 0. Karena yang di tengah bilangannya berbentuk min,
maka tulis negatif. Di ruas kiri dan kanan pasti positif. Begitu juga sebaliknya, jika yang di tengah positif, di ruas kiri dan kanan pasti negatif. Karena dari soal yang ditanyakan lebih besar dari sama dengan, maka yang diarsir adalah bilangan positif. Bilangan positif tersebut adalah X kurang dari sama dengan min 6 dan X lebih besar dari sama dengan positif 2. Nomor 2. Gambarlah himpunan penyelesaian dari soal di bawah ini. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang pertama, cari titik dari persamaan X tambah Y dan 2X tambah Y. Caranya adalah buat kotak, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, 0, 0, 0, 0. Dimisalkan, jika X-nya 0, maka Y hasilnya 5. Begitu juga sebaliknya, jika Y-nya 0, X-nya pasti 5. Didapatlah titik 0,5 dan 5,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Jika Y sama dengan 0, 2X, karena Y-nya 0 tidak perlu ditulis, kurang dari sama dengan 6, maka X kurang dari sama dengan 3. Didapatlah titik 0,6 dan 3,0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah buat grafik. Titik yang pertama ialah 0,5, 0,5 dan 5,0, 5,0. Sambungkan titik-titik tersebut. Lalu 0,6, 0,6 dengan 3,0, 3,0. Ini adalah persamaan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6.
Dan garis ini adalah persamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, ada materi yang harus kalian pelajari, yaitu jika lebih dari sama dengan diarsir keluar. Jika kurang dari sama dengan diarsir ke dalam. Contohnya seperti ini. Ya, kurang dari sama dengan. Untuk yang gambar seperti ini, lebih dari sama dengan keluar dan kurang dari sama dengan ke dalam. Berarti ini lebih dari sama dengan dan ini kurang dari sama dengan. Begitu juga gambar yang ini. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Keluar, ke dalam. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Keluar, ke dalam. Lalu untuk X lebih dari sama dengan diarsir ke kanan. X kurang dari sama dengan ke kiri. Y lebih dari sama dengan diarsir ke atas. Y kurang dari sama dengan diarsir ke bawah. Jika sudah mengerti materi ini, lanjut ke soal nomor 2. Garis ini 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Maka diarsir ke dalam. Garis yang ini X tambah Y kurang dari sama dengan, diarsirnya juga ke dalam. Untuk X lebih dari sama dengan diarsir ke kanan. Dan Y lebih dari sama dengan diarsir ke atas. Maka himpunan penyelesaiannya, atau bisa juga ditulis daerah penyelesaian, adalah ruang yang terkena semua garis, yaitu ruang ini, daerah penyelesaian. Ada cara yang lebih gampang untuk menentukan daerah penyelesaian. Caranya ialah (5,5) X tambah Y kurang dari sama dengan 5. 6,3 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Disebut metode kebalikan. Metode atau cara. Garis ini kurang dari sama dengan, harusnya ke dalam. Menggunakan metode kebalikan menjadi keluar. Garis yang ini
kurang dari sama dengan. Karena menggunakan metode kebalikan, diarsir keluar. X lebih dari sama dengan, harusnya ke kanan, menjadi ke kiri. Begitu pula juga Y. Y harusnya ke atas, karena menggunakan metode kebalikan, berarti diarsir ke bawah. Didapatlah daerah penyelesaian. Kalau menggunakan metode kebalikan, daerah penyelesaiannya adalah cari yang tidak diarsir. Sementara jika menggunakan metode tidak dengan kebalikan, daerah penyelesaiannya adalah yang terkena arsiran. Menurut saya yang lebih mudah ialah metode kebalikan, karena menentukan daerah penyelesaiannya lebih gampang dilihat. Soal nomor 3. Bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik di kiri adalah, jika soal nomor 2 ditanya menggambar grafik, soal nomor 3 ditanyakan bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik. Lalu lihat grafiknya. 6 berada di garis Y. Maka dapat ditulis 6X. Begitu juga 3 berada di garis X ditambah 3Y. Karena daerah penyelesaiannya tidak diarsir, dapat disimpulkan bahwa ini menggunakan metode kebalikan. Garis yang ini diarsir ke dalam, harusnya kurang dari sama dengan, tapi karena menggunakan metode kebalikan menjadi lebih besar dari sama dengan 6 dikali 3. 6X tambah 3Y lebih dari sama dengan 18. Lebih disederhanakan lagi, dibagi dengan angka 3. 6X dibagi 3, 2X. 3Y dibagi 3 menjadi Y. Lebih dari sama dengan 18 bagi 3, 6. Jadi, sistem pertidaksamaan garis yang ini adalah 2X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Lalu untuk garis yang ini 4 berada di garis Y, ditulis 4X. 4 berada di garis X, ditulis 4Y. Karena menggunakan metode kebalikan, diarsirannya ke dalam, maka dapat disimpulkan tanda pertidaksamanya adalah lebih besar dari sama dengan 4 kali 4. 4X tambah 4Y lebih dari sama dengan 16. Bisa lebih sederhanakan dibagi 4. 4 dibagi 4, X tambah 4 bagi 4, Y lebih dari sama dengan 16 bagi 4, 4. Jadi garis ini pertidaksamanya adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Lalu untuk X lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena dari gambar ini X-nya diarsir ke sebelah kiri menggunakan metode kebalikan, maka dapat disimpulkan X lebih dari sama dengan 0. Begitu juga Y. Y diarsir ke bawah menggunakan metode kebalikan. Dapat disimpulkan bahwa Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, bentuk sistem pertidaksamaan dari grafik di kiri adalah 2X tambah Y lebih dari sama dengan 6, X tambah Y lebih dari sama dengan 4,
X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Soal nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 dikali X tambah 1 kuadrat kurang dari 3X kuadrat tambah 6 dikali X kurang 1 adalah X tambah 1 kuadrat ditulis menjadi X tambah 1 dikali X tambah 1 kurang dari 3X kuadrat tambah 6 kali X, 6X. 6 kali min 1, min 6. 2 dalam kurung X kali X hasilnya X kuadrat. X kali 1 positif X, 1 kali X positif X, dan 1 kali 1 positif 1 kurang dari 3X kuadrat tambah 6X kurang 6. 2 dalam kurung X kuadrat tambah X, 2X tambah 1 kurang dari 3X kuadrat tambah 6X kurang 6. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali 2X positif 4X. 2 kali 1 positif 2 kurang dari 3X kuadrat tambah 6X kurang 6. 2X kuadrat positif 3X kuadrat di sebelah kanan pindah ke kiri menjadi negatif 3X kuadrat tambah 4X positif 6X di sebelah kanan pindah ke kiri menjadi negatif 6X tambah 2 negatif 6 di sebelah kanan pindah ke kiri menjadi positif 6 kurang dari 0. 2X kuadrat kurang 3X kuadrat min X kuadrat. 4X kurang 6X min 2X. 2 tambah 6 8 kurang dari 0. Karena X nya berbentuk negatif, maka harus dikalikan dengan negatif 1 agar X kuadrat berbentuk positif. Min X kuadrat kali negatif 1 X kuadrat min 2X kali negatif 1 positif 2X. 8 kali min 1 min 8 karena tandanya kurang dari dikali negatif 1 maka menjadi lebih dari 0. A kali C hasilnya harus B. A di sini ialah X kuadrat 1, C min 8 hasilnya harus 2. Angka yang jika dikalikan menghasilkan min 8 dan ditambahkan menghasilkan angka 2 adalah angka 4 dan min 2. 4 kali min 2 hasilnya min 8. 4 tambah min 2 hasilnya 2. Bisa lalu ditulis X tambah 4 positif 4 dalam kurung X min 2 lebih dari 0. X tambah 4 dibuat menjadi sama dengan 0. X sama dengan positif 4 di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi negatif 4. X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 di sebelah kiri pindah ke kanan menjadi positif 2. Dibuat garis min 4, 2. Di antara angka min 4 ada
pasti ada angka 0. X kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih dari 0. Lalu angka 0 di sini disubstitusikan ke persamaan x kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih dari 0. Persamaan ini. Lalu 0 kuadrat tambah 2 dikali 0 kurang 8 lebih dari 0. Min 8 lebih dari 0. Karena di sini hasilnya negatif 8, maka di sini ditulis negatif. Di kiri dan kanan pasti berbentuk positif. Begitu juga sebaliknya, jika di sini positif, di kiri dan kanan pasti negatif. Karena yang di soal ditanyakan adalah x kuadrat tambah 2x kurang 8 lebih dari 0, maka yang dicari adalah bilangan positif. Bilangan positif adalah min 4 ke sebelah kiri dan positif 2 ke sebelah kanan. Maka hasil akhirnya adalah x kurang dari min 4 dan x lebih dari 2. Soal nomor 5. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 kurang dari sama dengan 0 adalah untuk menyederhanakan pertidaksamaan kuadrat, rumusnya ialah A dikali C, hasilnya harus B. A di sini ialah 2, C ialah min 3, dan B ialah 5. 2 kali 3 hasilnya min 6. Angka berapa jika dikalikan menghasilkan min 6 dan dijumlahkan menghasilkan angka 5? Ialah angka 6 dan min 1. 6 dikali min 1 hasilnya min 6. 6 tambah min 1 hasilnya 5. Karena A-nya 2x kuadrat, maka persamaannya menjadi 2x tambah 6 dikali 2x min 1. Lalu kali setengah. Setengah mau dikali ke persamaan yang ini maupun yang ini, pasti hasil akhirnya tetap sama. Jika setengah dikalikan dengan persamaan yang ini, setengah kali 2x, x. Setengah kali 6, positif 3. Lalu 2x kurang 1 diturunkan, x kurang 1. X tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 3 pindah ke kanan menjadi negatif 3. 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. X sama dengan 1. 2 pindah ke kanan menjadi bagi 2, setengah. Jadi didapatlah x sama dengan min 3 dan x sama dengan setengah. Lalu coba jika setengah dikalikan dengan 2x kurang 1. 2x tambah 6. Setengah kali 2x hasilnya x. Setengah kali min 1 hasilnya min setengah. 2x tambah 6 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 6 pindah ke kanan menjadi negatif 6. X sama dengan min 6 per 2 hasilnya min 3. Lalu x min setengah sama dengan 0. X sama dengan min setengah pindah ke kanan menjadi setengah. Terbukti bahwa hasil akhirnya sama.
Lalu langkah selanjutnya ialah membuat garis bilangan. Min 3 setengah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 dari sama dengan 0. Di antara angka min 3 dan setengah jika dibuat bilangan bulat menjadi 0,5. Ada angka min 2, min 1, dan 0. Di antara ketiga angka ini, jika disubstitusikan ke persamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 kurang dari sama dengan 0, hasil akhirnya pasti sama mau positif atau negatif. Mari kita coba buktikan. Jika min 1 disubstitusikan ke persamaan ini, 2 dalam kurung min 1 kuadrat tambah 5 dikali min 1 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. 2 dalam kurung min 1 kuadrat hasilnya 1 tambah 5 kali min 1 hasilnya min 5 bukan tambah, min 5 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. 2 kurang 5 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. 2 dikurang 5 hasilnya min 3. Min 3 kurang min 3 hasilnya min 6 kurang dari sama dengan 0. Lalu jika 0 disubstitusikan ke persamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3, 2 dalam kurung 0 kuadrat tambah 5 dalam kurung 0 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. 0 tambah 0 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Min 3 kurang dari sama dengan 0. Terbukti hasil akhirnya sama, yaitu sama-sama negatif. Tulis negatif. Karena di tengah negatif, di kiri dan kanan pasti positif. Yang ditanyakan dari soal ialah kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif. Min 3 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan setengah. Untuk memahami lebih dalam materi pertidaksamaan kuadrat, maka ada rumus-rumus yang harus kalian pelajari. Di antaranya adalah jika tanda lebih dari dan kurang dari dalam grafik garisnya putus-putus. Contohnya seperti ini. Jika tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan dalam grafik garisnya tidak putus-putus. Contohnya seperti ini. Tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan diarsir keluar. Tanda kurang atau kurang dari sama dengan diarsir ke dalam. Lalu tanda lebih dari dan kurang dari dalam garis bilangan tidak berwarna hitam. Bulat. Tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan dalam garis bilangan berwarna hitam. Lalu yang terakhir ialah jika dikali negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Contohnya, tanda lebih dari menjadi kurang dari. Tanda lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Tanda kurang dari menjadi lebih dari. Dan tanda kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan.